Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan review dulu mengenai cara pembayaran pajak. Jadi bila dilihat dari segi waktu, cara pembayaran pajak ini dibagi menjadi dua cara, yaitu ada pembayaran dalam tahun berjalan atau current payment, yang satunya lagi pembayaran setelah tahun pajak berakhir. Jadi kalau pembayaran dalam tahun pajak berjalan, itu pembayaran pajak bisa dilaksanakan dari awal hingga akhir tahun, atau misal untuk pajak tahun 2019 bisa dibayarkan pada bulan Januari hingga Desember 2019. Sedangkan untuk pembayaran setelah tahun pajak berakhir itu adalah pembayaran pajak yang dilakukan setelah habis tahun itu. Jadi kalau untuk pajak 2019 bisa dibayarkannya setelah 2019 atau ketika sudah masuk ke 2020. Kemudian yang kedua, bila dilihat dari segi tata cara, itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pajak dibayarkan oleh wajib pajaknya sendiri, ada juga pajak yang dibayarkan melalui orang atau pihak lain dengan cara dipungut atau dipotong orang atau pihak lain tersebut. Nah, kalau yang dibayar sendiri itu contohnya PPh pasal 25, 29 dan 24, sedangkan untuk yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain itu adalah PPh pasal 21, 22, 23, 24 dan 26. Kemudian kita masuk ke pembahasan pajak penghasilan pasal 21. Jadi PPh pasal 21 adalah bagian dari tata cara pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dilakukan melalui pihak ketiga. Jadi cara pembayarannya adalah pada tahun berjalan atau dari Januari hingga Desember yang dilakukan melalui pihak ketiga. Jadi bukan wajib pajaknya yang membayarkan sendiri, tapi ada pihak ketiga yang memungut atau memotong atas penghasilan wajib pajak dalam negeri dari pekerjaan atau jasa pribadi. Jadi PPh ini dipungutnya atas penghasilan wajib pajak dari pekerjaan atau jasa pribadi. Nah, kalau wajib pajaknya luar negeri, maka istilahnya bukan PPh pasal 21 tapi PPh pasal 26. Jadi kalau wajib pajaknya itu orang Indonesia, bekerja di Indonesia, dapat penghasilan dari Indonesia, maka akan dipotong PPh pasal 21 oleh pihak ketiga yang di Indonesia. Sedangkan kalau wajib pajaknya luar negeri, misal ada orang luar negeri bekerja di Indonesia, kemudian dia harus dipotong pajak, itu namanya PPh pasal 26. Nah, ini PPh pasal 21 itu adalah pemotongan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun. Nah, ini akan dipotong atas pekerjaan seseorang. Misalnya dia bekerja pada satu perusahaan, maka perusahaannya akan memotong PPh pasal 21. Jasa ini berarti seperti orang punya jasa sebagai memberikan jasa untuk mengelas. Nah, nanti hasil dari pembayaran itu harus dipotong PPh pasal 21. Begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, kalau subjek pajak dalam negeri, maka dia masuknya PPh pasal 21, sedangkan kalau subjek pajaknya luar negeri masuknya PPh pasal 26. Ini adalah bunyi pada Undang-Undang pasal 21 ayat 1. Jadi di sini berbunyi pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh. Jadi siapa saja yang berhak memotong? Yang pertama adalah pemberi kerja jika dia bekerja pada satu perusahaan. Ini akan dipotong dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua ada bendahara pemerintah, ini juga berhak memotong ketika perusahaan ini adalah perusahaan pemerintahan. Jadi kalau yang pertama adalah perusahaan swasta, namanya pemberi kerja, dia yang akan memotong. Kalau kedua adalah perusahaan pemerintahan, nah ini akan dipotong dari gaji, upah, honorarium, dan seterusnya.
yang memotong namanya bendahara pemerintah. Kemudian yang ketiga dana pensiun atau badan lain. Nah, jika yang dipotong ini adalah uang pensiun. Jadi kalau uang pensiun kena pajak, maka yang memotong pajaknya adalah dana pensiun atau badan lainnya. Kemudian badan yang membayar honorarium. Dan yang terakhir penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan satu kegiatan. Nah, misalnya ada suatu kegiatan seminar, kemudian mengundang narasumber itu akan mendapatkan honor. Nah, dari honor itu akan dipotong pajak oleh penyelenggara kegiatan. Kemudian wajib pajaknya siapa saja untuk PH Pasal 21? Yang pertama adalah pegawai. Jadi pegawai ini ada pegawai tetap termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, pegawai lepas penerima upah, pegawai tidak tetap, dan penerima honorarium. Jadi pegawai ini macam-macam, tidak hanya pegawai tetap saja, termasuk pegawai lepas penerima upah dan pegawai tidak tetapnya juga akan dikenakan PPh Pasal 21. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun, dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang sudah menerima uang pesangon, maka nanti akan dipotong PPh Pasal 21. Dan yang ketiga, bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Jadi yang ketiga ini, walaupun seseorang itu bukan pegawai, tapi ketika dia menerima pekerjaan, jasa, atau kegiatan, maka dia akan dipotong PPh Pasal 21. Kemudian hak-hak wajib pajak apa saja? Yang pertama, ketika dipotong, wajib pajak ini berhak menerima bukti pemotongan, mengajukan surat keberatan ke Dirjen Pajak jika pemotongannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan, kemudian mengajukan banding atas keputusan keberatannya. Dan yang menjadi kewajibannya adalah menyerahkan pernyataan kepada wajib potong tentang jumlah yang menjadi tanggungan. Nah, ini si pegawai atau orang pribadi ini juga harus memberikan data-data dirinya dan keluarganya kepada pihak ketiga yang akan memotongkan. Atau misal dia bekerja pada satu instansi, berarti dia harus memberikan data-data diri dan keluarga ke perusahaannya. Kemudian mengisi SPT tahunan bagi yang mempunyai NPWP. Jadi SPT tahunan ini sebagai SPT kan singkatan surat pemberitahuan. Nah, ini ketika sudah dipotong, maka wajib pajak ini harus melaporkan ke Dirjen Pajak bahwa dia sudah membayarkan pajaknya. Nah, ini contoh bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Jadi kalau pegawai kan jelas kita tahu dia bekerja pada satu perusahaan. Nah, yang ini adalah contoh dia itu bukan pegawai tapi harus dipotong PPh Pasal 21 dari penghasilannya. Yang pertama adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Contohnya akuntan, pengacara, arsitek, dokter, notaris, dan lain-lain. Jadi untuk tenaga ahli ini, mereka biasanya tidak bekerja pada suatu perusahaan, tapi mereka karena tenaga ahli, mereka memberikan jasanya ke orang lain. Nah, ini akan dikenakan PPh Pasal 21 juga. Kemudian pemain musik, MC, penyanyi, pelawak, dan lain-lain, pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa, agen iklan, pengawas dan pengelola proyek, pembawa pesanan, petugas penjajah barang dagangan, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Kemudian objek pajak PPh Pasal 21. Jadi apa yang menjadi dasar dikenakannya PPh Pasal 21? Yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur. Jadi kalau ada seseorang menerima penghasilan secara teratur, itu harus dikenakan PPh Pasal 21. Contohnya gaji, setiap bulan akan menerima, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi asuransi bulanan, dan seterusnya. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur yang dapat berupa, jadi selain yang teratur, yang tidak teratur pun harus dikenakan PPh Pasal 21. Contohnya jasa produksi, tantiem, gratifikasi, THR, bonus, dan penghasilan sejenis lainnya. Nah, ini setiap tahunnya pasti akan berubah. Kemudian upah harian, mingguan, satuan, dan borongan. Jadi ketika ada pekerja yang dia bekerjanya dibayarnya harian, maka itu juga harus dikenakan PPh Pasal 21. Tidak hanya yang dibayarkannya per bulan, tapi harian pun akan dikenakan PPh Pasal 21. Kemudian yang keempat adalah uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenisnya. Dan yang kelima adalah honorarium, uang saku, hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri. Nah, ini ada beberapa hal yang dikecualikan. Jadi ketika seseorang mendapatkan beberapa hal ini, dia tidak akan dikenakan PPh pasal 21. Yang pertama adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan seterusnya. Jadi asuransi ini tidak akan dikenakan PPh pasal 21. Kemudian penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Jadi yang dimaksud natura atau kenikmatan ini adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada karyawannya, tapi tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang. Contohnya, ketika seseorang bekerja di suatu perusahaan, mendekati lebaran dia akan menerima parcel. Nah, parcel ini dianggap sebagai natura atau kenikmatan. Tapi kalau dia menerima dalam bentuk uang, itu akan dikenakan PPh pasal 21. Kalau dalam bentuk barang tidak. Jadi, ketika pegawai menerima beras, menerima gula, minyak, itu tidak akan dikenakan PPh pasal 21. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Kementerian Keuangan. Jadi yang ketiga ini ada pengecualian iuran pensiun tapi yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan ini tidak akan dikenakan PPh pasal 21. Kemudian zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan amil zakat yang telah disahkan pemerintah. Yang keempat adalah zakat. Zakat tidak akan dikenakan PPh pasal 21. Yang kelima adalah beasiswa sebagaimana yang dimaksud peraturan Menteri Keuangan nomor sekian, atau yaitu penerimanya WNI untuk pendidikan di luar negeri, di dalam negeri pada pendidikan tingkat dasar atau menengah atau tinggi yang tidak ada hubungan istimewa dengan pemberi beasiswa. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri secara jelas pada peraturan Kementerian Keuangan nomor 246 tentang beasiswa yang tidak dikenakan pajak. Kemudian pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final. Nah, yang dimaksud final ini gimana? Jadi final ini ketika seseorang membayarkan pajak, maka dia setelah dipotong sudah tidak ada pembahasan lagi di akhir tahun nanti. Nah, kalau PPh pasal 21 ini kan walaupun dibayarkan sepanjang tahun, nanti di akhir tahun akan dihitung lagi berapa kurangnya, berapa lebihnya. Sedangkan PPh pasal 21 yang bersifat final ini tidak akan diperhitungkan lagi di akhir tahun. Jadi ketika sudah dipotong maka sudah selesai. Contohnya adalah penghasilan berupa uang pesangon dan uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang telah mendapat pengesahan Kementerian Keuangan. Jadi ada beberapa hal yang memang ada peraturannya sendiri dan itu lumayan rigid. Jadi kita harus benar-benar memahami mana yang dikenakan pajak dan mana yang ada aturan tertentu. Kemudian penghasilan berupa honorarium, uang perangsang atau sidang atau lembur, imbalan prestasi kerja yang diterima pejabat negara, PNS, TNI, Polri yang sumber dananya dari keuangan negara atau daerah, kecuali PNS golongan 2 atau 1 dan TNI atau Polri berpangkat Peltu ke bawah atau Eptu ke bawah. Kemudian HR atau komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang tertentu dan petugas dinas luar asuransi. Kemudian ada juga PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Jadi bukan pegawainya yang membayar, tapi itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Contohnya PPh terutang atas penghasilan teratur atau gaji yang diterima PNS. Jadi kalau untuk PNS, PPh pasal 21-nya sudah ditanggung oleh pemerintah, tidak akan dipotongkan dari gajinya dia. Kemudian PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan, dan pemasok utama atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah. Jadi kalau ada karyawan asing bekerja di kontraktor tapi untuk kegiatan atau proyek pemerintahan, maka pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, PPh atas penghasilan pekerja pada kategori usaha tertentu. Nah, ini ada aturannya tertentu, maka dia akan ditanggung pemerintah, misalnya pertanian, perikanan, dan lain-lain sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 43/PMK 03/2019. Nah, ini juga ada aturan tertentu lagi tentang penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah dari kategori usaha tertentu. Nah, sekarang masuk ke tarif. PPh pasal 21 ini tarifnya berapa? Jadi ada 4 macam tarif. Yang pertama tarif pasal 17. Ini adalah tarif progresif yang kalau dia penghasilannya antara 0 sampai 50 juta, maka akan dikenakan 5%, kemudian 50 sampai 250, 15%, 250 sampai 500, 25%, kemudian di atas 500 juta, 30%. Kemudian tarif 5%, tarif 15%, dan ada tarif khusus. Jadi di PPh pasal 21 ini kita juga harus melihat seperti apa kondisi wajib pajak yang akan dikenakan pajak, sehingga kita bisa menentukan tarif mana yang bisa digunakan. Nah, ini kita akan belajar pelan-pelan nanti seiring dengan contoh-contoh yang mungkin bisa kita lihat. Nah, ada catatan. Penerapan tarif bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP adalah lebih tinggi 20%. Jadi kalau ada wajib pajak, dia akan dipotong pajaknya, tapi ternyata dia tidak punya NPWP, maka pemotongan pajaknya lebih tinggi 20%. Maksudnya akan dilebihkan 20%. Contohnya, seseorang yang dia menjadi pembicara, mendapatkan honor, dia harus dipotong pajak. Tapi ternyata dia tidak punya NPWP. Jadi misalnya seharusnya dipotong pajak 100.000 karena tidak punya NPWP, jadi harus dilebihkan 20%. 20% ini dari 100.000. Jadi 20% dari 100.000 adalah 20% ini dari tarif. Mohon maaf. Jadi ketika dia tarifnya 5%, maka akan ditambahkan 20% dari 5%, yaitu 1%. Kalau seharusnya dipotong 5%, berarti 50.000, maka dia akan dipotong menjadi 60.000 karena ada kelebihan 20% yang harus dipotong. Perlu diingat lagi, 20% ini adalah 20% dari tarif, bukan 20% dari nominal yang dipotong. Kemudian dasar pengenaan pajak. Di sini ada penghasilan kena pajak berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan atau jumlah kumulatif yang diterima 1 bulan melebihi jumlah tertentu, bukan pegawai selain tenaga ahli yang menerima imbalan secara berkesinambungan. Kemudian yang kedua adalah jumlah penghasilan yang melebihi 450 sehari bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah yang kumulatifnya belum melebihi 4.500.000 dalam 1 bulan kalender. Kemudian 50% dari jumlah penghasilan bruto berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Ini ada tarif-tarif tertentu. Yang keempat, jumlah penghasilan bruto berlaku bagi penerima penghasilan selain nomor 1, 2, dan 3. Nah, dasar pengenaan PPh pasal 26 adalah penghasilan brutonya. Kalau 21 dari yang disebutkan di atas, sedangkan untuk dasar pengenaan pajak pasal 26 adalah dari penghasilan brutonya. Ini adalah contoh formula untuk menghitung PPh pasal 21 per bulan untuk penghasilan teratur yang diperoleh pegawai tetap. Jadi ini untuk penghasilan teratur, contohnya gaji, tunjangan, dan seterusnya. Kalau untuk penghasilan tidak teratur, nanti ada tambahan formulanya sendiri. Jadi kuncinya adalah yang bisa kita pegang, yang pertama adalah penghasilan bruto teratur. Jadi kita akan mengumpulkan berapa penghasilan bruto teratur wajib pajak tersebut. Contohnya, yang teratur adalah dari gaji, tunjangan, premi asuransi, imbalan teratur lainnya. Nah, itu akan menjadi total penghasilan bruto. Jadi bisa di garis bawahi. Yang pertama adalah mencari brutonya dulu. Kemudian ada pengurangannya, yaitu adalah biaya jabatan 5% atau maksimal 500.000. Maka akan ketemu penghasilan neto. Jadi penghasilan bruto dikurangi pengurangan akan ketemu penghasilan neto di sini. Kemudian masih ada kelanjutannya. Nanti penghasilan neto akan disetahunkan atau dikalikan 12 supaya kita tahu berapa penghasilan setahunnya. Kemudian dikurangi PTKP. PTKP ini adalah penghasilan
tidak kena pajak. Jadi ada potongan penghasilan tidak kena pajak dari pemerintah, berapa yang bisa dipotongkan kepada seseorang tersebut. Nanti akan ketemu PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, ini adalah dasar pengenaan pajaknya. Jadi berapa yang akan dikenakan tarif pajak. Kemudian baru nanti dikenakan tarif pajaknya. Di sini tarif pasal 17 berarti progresif. Dari 0 sampai 50 juta, 5% dan seterusnya. Nah, maka nanti akan diketahui berapa pajak yang dikenakan setahun kemudian dibagi 12 sehingga akan tahu pengenaan pajaknya per bulan. Nah, ini adalah penghitungan untuk penghasilan teratur. Jadi, kemungkinan antara bulan satu dengan bulan lainnya adalah sama karena dia penghasilannya teratur. Jadi, bulan Januari, Februari, Maret gitu akan sama. Jumlah nominal pajaknya akan sama. Nah, ini contohnya. Pada tahun 2010, ADI garing K garing 2 ini maksudnya adalah kondisi keluarga Adi. Jadi Adi ini pada tahun 2010 Adi ini sudah kawin. Kalau K itu kawin, kalau belum kawin istilahnya TK atau tidak kawin. Kemudian dia sudah punya 2 tanggungan yang bekerja pada PT Beta dengan memperoleh penghasilan sebulan berupa gaji 3.500.000, tunjangan keluarga 100.000, uang pengganti beras. Kemudian setiap bulan perusahaan membayar iuran pensiun untuk Adi, sedangkan Adi dipotong iuran pensiun dari gaji 20.000 untuk diserahkan pada dana pensiun. Kemudian berapa PPh pasal 21 yang dipotong PT Beta atas penghasilan Adi. Nah, yang pertama kita harus mencari penghasilan brutonya. Penghasilan bruto berarti kita bisa melihat dari soal apa saja yang akan diterima si Adi. Di sini ada gaji sebulan, tunjangan keluarga, kemudian uang pengganti beras. Nah, kenapa uang pengganti beras bisa masuk ke penghasilan? Karena di sini yang diterima dalam bentuk uang, bukan beras. Kalau dia menerima dalam bentuk beras, berarti tidak akan dianggap sebagai penghasilan bruto. Tapi kalau diterima dalam bentuk uang, maka dia akan menjadi bagian dari penghasilan bruto. Sehingga diketahui penghasilan brutonya sebulan adalah 3.680.000. Kemudian ada pengurangnya. Pengurangannya ini adalah biaya jabatan 5%. Jadi biaya jabatan ini sudah ada aturannya sebesar 5%. Dikalikan dari penghasilan bruto. Kemudian iuran pensiun 20.000 ini juga akan menjadi pengurang. Iuran pensiun yang dimaksud adalah iuran pensiun yang dibayar oleh Adi. Jadi iuran pensiun yang dibayar oleh Adi akan menjadi pengurang di sini. Jadi total pengurangnya adalah 204 sehingga diketahui neto penghasilan neto sebulannya adalah 3,476.000. Kemudian akan disetahunkan dikalikan 12 sehingga diketahui nilainya 41.712.000. Kemudian ada PTKP. PTKP ini berapa potongan yang akan dikenakan ke Adi. Dengan kondisi Adi ini wajib pajak, sudah kawin, punya 2 orang anak. Nah, ini karena tahun 2010 berarti pakai tarif tahun 2010. Setelah di total adalah 19.800.000. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang PTKP. Nah, ini diketemukan 19.800.000. Nanti ada rumusnya masing-masing. Ada rumusnya sendiri untuk mencari PTKP. Sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya adalah 21 juta. Kemudian dikalikan tarif 5% sehingga pajak yang harus dibayarkan pada tahun tersebut adalah 1.095.600. Nah, ini akan dipotong per bulan dibagi 12. Jadi per bulan si Adi ini akan mendapatkan potongan 91.300 sebagai pembayaran PPh pasal 21. Kemudian untuk karyawan tetap yang menerima penghasilan sifatnya tak teratur. Nah, ini selain tadi penghasilan yang teratur berupa gaji, tunjangan, dan seterusnya, ada juga penghasilan yang tidak teratur. Di sini penghasilan yang sifatnya tidak teratur atau tidak tetap yang diterima karyawan tetap. Contohnya, perusahaan memberikan bonus kepada karyawannya, kemudian jasa produksi, tantiem, THR, dan seterusnya. Nah, untuk jenis penghasilan tidak teratur tersebut, cara
penghitungan PPh pasal 21 dengan 3 langkah. Jadi kalau tadi kita sudah belajar penghitungan PPh dengan teratur, nah sekarang karena ada penghasilan tidak teratur, misalnya pada bulan Januari ternyata dapat bonus tahun sebelumnya. Nah, maka di bulan Januari ini harus menghitung juga bonus itu akan dikenakan pajak juga. Nah, caranya ini yang pertama, hitung terlebih dahulu PPh untuk seluruh penghasilan. Jadi kalau tadi hanya yang dihitung brutonya adalah penghasilan tetap, nah karena di sini ada penghasilan tidak tetapnya juga atau penghasilan tambahan, maka dimasukkan juga ke situ sebagai penghasilan bruto. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung untuk penghasilan yang teraturnya saja. Jadi yang pertama, penghasilan tidak teraturnya dimasukkan, yang kedua penghasilan tidak teraturnya tidak dimasukkan. Nah, kemudian hasil dari nomor 1 dan nomor 3 itu dikurangkan, maka akan diketahui berapa pajak untuk penghasilan tidak teratur. Jadi dari bonus yang diterima itu berapa pengenaan pajaknya. Nah, itu akan diketahui dari 3 step rumus ini. Kemudian untuk penerima uang pensiun, bagi penerima uang pensiun yang menerima uang pensiun secara teratur, maka untuk menentukan besarnya PKP atau PKP ini penghasilan kena pajak, terlebih dahulu penghasilan bruto berupa uang pensiun dikurangi biaya pensiun dan PTKP. Jadi cara menghitungnya hampir sama dengan tadi, tapi kalau uang pensiun kan sudah tahu bulat besarannya berapa, kemudian tinggal dikurangkan dengan biaya jabatan 5% dan PTKP, maka akan diketahui penghasilan per bulannya, kemudian dikalikan tarif dan akan diketahui pajak per tahunnya berapa. Ini untuk penghitungan PPh pasal 21. Nah, untuk pegawai tetap, ini ada gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan 5%, dan iuran pensiun THT atau JHT yang dibayarkan sendiri. Nah, ini sudah menjadi rumus. Kemudian akan ketemu penghasilan itu, dikurangi PTKP, akan ketemu PKP, dan yang terakhir baru akan dikalikan tarif pasal 17. Sedangkan untuk penerima uang pensiun berarti kita hanya akan melihat jumlah uang pensiunnya berapa, dikurangi biaya pensiun, kemudian seterusnya ke bawah sama dengan penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Ini PPh pasal 21 bagi pegawai harian lepas. Nah, kalau yang barusan kita pelajari dia adalah pegawai tetap. Kalau sekarang bagaimana cara menghitung untuk pegawai harian lepas atau dia pegawai yang dibayarkannya per hari, harian. Yang pertama, penghasilan bruto berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, uang saku harian, dan honorarium yang diterima pegawai lepas atau tenaga harian lepas lainnya serta pemagang yang besarnya tidak lebih dari 450. Ini berlaku mulai 2009 tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Jadi ketika pegawai harian lepas itu penghasilannya di bawah 450, jadi misal sehari dibayar 300.000, berarti dia tidak akan dipotong PPh pasal 21. Batasnya adalah 450.000. Ini dari aturan perpajakan. Kemudian bila upah per harinya lebih dari jumlah tersebut, kelebihannya dikenakan tarif 5%. Jadi kalau ada penghasilannya lebih dari 450.000, baru lebihnya itu yang akan dikenakan tarif 5%. Jadi nanti langsung dikalikan 5%. Kemudian yang kedua, dalam hal penghasilan sebagaimana tersebut pada nomor 1, dalam 1 bulan jumlahnya lebih dari 4.500.000, tetapi tidak lebih dari 10.200.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah upah rata-rata per hari dikurangi PTKP sehari dikalikan tarif 5%. Nah, ini ada yang berbeda lagi. Kalau yang tadi langsung selebihnya dikalikan 5%. Kalau yang kedua ini misalnya seorang itu bekerja pada satu perusahaan selama 10 hari, sedangkan gajinya 500.000 per hari, maka dia akan menerima 5 juta. Nah, sedangkan 5 juta ini antara 4.500.000 dan 10.200.000, maka dia akan dikenakan PPh dengan cara
rumusnya sudah beda lagi. Kalau kondisinya yang kedua, maka upah rata-rata per harinya dikurangi PTKP sehari. PTKP sehari ini besarnya 450.000, kemudian baru dikalikan tarif 5%. Nah, upah rata-rata per hari ini misalnya dia menerima 5 juta dalam sebulan, sedangkan bekerja dalam 10 hari, berarti rata-rata per harinya adalah 500.000. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kalau penghasilannya dalam 1 bulan melebihi 10.200.000, maka akan dihitung dengan cara yang awal tadi, dengan cara seperti pegawai tetap yang menerima penghasilan per bulan. Jadi 3 kondisi, kalau penghasilan seharinya di bawah 450 tidak dikenakan pajak, kalau di atas 450 berarti sisanya akan kena pajak 5%. Kalau antara 4.500.000 sampai 10.200.000 maka akan dirata-rata, kemudian dikenakan kemudian akan dikenakan tarif 5%, sedangkan jika di atas 10.200.000 akan dihitung seperti pegawai tetap. Jadi cara menghitungnya adalah seperti pegawai tetap tadi. Nah, ini adalah rumusnya supaya tidak bingung. Jadi untuk pegawai tidak tetap, dari upah uang saku harian, mingguan, satuan borongan, ini uang upah atau uang saku harian. Mohon maaf, angkanya belum diperbaiki. Kalau di sini kurang dari 450, maka tidak akan dipotong. Kalau lebih dari 450 akan dikurangi 450, kemudian dipotong 5%. Nah, sedangkan yang di sini upah kumulatifnya antara 4,5 sampai 10,2 juta, kemudian dikurangi PTKP dan akan dikenakan tarif PPh pasal 21. Jadi cara melihatnya bisa dari sini. Kemudian kalau dia di atas 10.200.000 maka akan dikalikan 12, kemudian disetahunkan dan seterusnya dengan cara seperti pegawai tetap tadi. Kemudian PPh atas uang pesangon atau uang pensiun sekaligus. Jadi kalau ada seseorang yang menerima uang pesangon atau uang pensiun tapi dibayarkannya langsung sekaligus, tidak dibayarkan per bulan, maka cara menghitung pajaknya adalah di sini ada tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta. Jadi kalau dia menerima uang pesangonnya di maksimal 50 juta, maka tidak akan dikenakan pajak atau tarif pajaknya 0. Sedangkan di atas 50 juta sampai 10 juta tarifnya 5%, 100 juta sampai 500 juta 15%, terakhir 25% kalau di atas 500 juta. Ini PH pasal 21 bagi komisaris yang tidak merangkap pegawai tetap, penceramah, dosen tidak tetap, dan sebagainya. Jadi untuk orang-orang yang dia bukan pegawai tetap. Nah, penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa honorarium, komisi atau fee, hadiah, penghargaan, beasiswa yang diterima oleh wajib pajak tersebut di atas dikenakan tarif pasal 17 atas penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP. Jadi ini ada peraturan juga untuk yang pegawai-pegawai di atas, maka dia cara menghitungnya seperti pegawai tetap tadi, pakai tarifnya pasal 17, tapi yang dikalikan adalah penghasilan brutonya. Tidak usah menghitung pengurangnya, tidak usah menghitung PTKP-nya. Jadi brutonya berapa langsung dikalikan tarif. Contohnya Harun adalah komisaris PT Meridian yang menerima penghasilan 60 juta. Nah, 60 juta ini akan langsung dikalikan tarif. Maka pajak yang dipotong atas penghasilan 60 juta ini adalah 4 juta. Nah, ini adalah rumus juga untuk pegawai, ada 2 macam, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kalau dia pegawai tetap, cara menghitungnya adalah kita harus tahu penghasilan netonya berapa dikurangi PTKP baru dikalikan tarif. Kalau tidak tetapnya itu dibayarnya seperti apa? Bulanan atau harian? Kalau bulanan berarti masih sama dengan berarti rumusnya penghasilan bruto dikurangi PTKP. Sedangkan kalau tidak tetapnya harian, dia ada 3 cara penghitungan. Yang pertama,
penghasilan bruto dikurangi 400.000. Ini tarif lama. Tarif terbaru adalah 450.000. Kemudian cara yang kedua, kalau penghasilan brutonya itu antara 2.025.000 sampai, di sini maksudnya 4.500.000 sampai 10,2 juta, itu dikurangi PTKP harian. Kemudian yang ketiga adalah kalau penghasilan brutonya lebih dari 10,2, maka akan langsung dikurangi PTKP, baru dikalikan tarifnya nanti. Kemudian untuk pensiunan, ini rumusnya penghasilan itu dikurangi PTKP, dan seterusnya sampai nanti peserta kegiatan ini apa yang akan menjadi dasar pengenaannya. Jadi kalau seseorang menjadi peserta kegiatan menerima uang, maka penghasilan brutonya langsung dikalikan tarifnya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.